Hai Moms, morning. Jadi pagi ini aku akan ajakin Moms semua di rumah untuk ikutan budgeting di bulan Januari 2022. Yeay, finally akhirnya tahun 2021 sudah terlewati. Dan harapan kita semua di tahun 2022 akan lebih baik daripada sekarang ya Moms. Semangat! Oke, yang pertama di sini aku akan memasukkan uang Rp2.000 dulu. Jadi setiap kali aku mendapatkan uang dengan nominal Rp2.000, aku masukkan ke dalam wadah khusus untuk challenge Rp2.000. Aku gulung-gulung seperti ini ya, Mam. Dan tadi di awal video sudah aku tunjukkan, tadi sempat bongkar-bongkar challenge Rp500. Ternyata setelah dihitung totalnya adalah sebesar Rp55.000. Jadi memang aku tuh paling suka banget ngumpulin uang dengan nominal Rp2.000 dan Rp500. Kenapa? Karena nominal ini adalah nominal yang mungkin terlihat kecil, tapi kalau seandainya kita kumpulkan terus menerus, dia akan besar juga gitu dan bisa kita manfaatkan uangnya. Jadi nanti uang yang sudah kita kumpulkan dari nominal Rp2.000 dan Rp500 ini bisa kita tukarkan. Umumnya di swalayan atau di minimarket itu mereka selalu cari uang nominal pecahan Rp500 untuk kembalian ya Mams. Jadi bisa ditukarkan ke sana, bisa ditabung kembali uangnya atau mungkin dibelikan keperluan kita sehari-hari. Nah ini dia untuk challenge Rp2.000 sudah selesai. Begitu juga dengan Rp500. Fine, sekarang saatnya kita mulai budgeting di bulan Januari. Seperti biasa sebelum kita memulai budgeting, aku akan awali dulu dengan evaluasi budgeting di bulan lalu atau di bulan Desember kemarin. Nah, untuk bulan Desember kemarin di sini masih ada sisaan untuk belanja mingguannya, Man. Yang pertama, untuk belanja mingguan pertama di sini ada lebihan Rp15.000 dari Rp150.000 yang aku anggarkan, sehingga nanti di situ akan aku tuliskan di tabel evaluasi. Kalau evaluasinya udah ketemu, nanti realisasinya bisa kita cari berapa ya, Mams. Kemudian di minggu kedua ada lebihan sebesar Rp7.000. Lalu untuk minggu ketiga di sini ada lebihan sebesar Rp21.000 dari Rp150.000 yang aku anggarkan. Kemudian sisanya aku masukkan ke evaluasi. Lanjut untuk minggu keempat di sini kembalian kelebihannya ada sebesar Rp5.000 dari Rp150.000 yang aku anggarkan. Nah, dengan menuliskan evaluasi yang sudah kita lakukan di bulan Desember kemarin dari minggu 1 sampai ke 4, didapatkan realisasinya. Untuk minggu pertama, uang yang aku keluarkan untuk belanja mingguan adalah sebesar Rp135.000. Kemudian di minggu kedua adalah sebesar Rp143.000. Lalu di minggu ketiga adalah sebesar Rp129.000 dan belanja mingguan keempat disitu menghabiskan sebesar Rp145.000 dari masing-masing Rp150.000 yang aku anggarkan, sehingga total realisasi yang aku gunakan untuk belanja mingguan di bulan Desember adalah sebesar Rp552.000. Masih ada sisaan sebesar Rp48.000 dari Rp600.000 yang aku anggarkan. Dan seperti yang sudah-sudah, sisaan dari uang belanjaan ini akan aku masukkan ke dalam wadah khusus untuk kelebihan dari uang belanja mingguan yang telah aku anggarkan. Karena di sini ada kelebihan sebesar Rp48.000, maka yang aku masukkan ke dalam wadah itu hanya Rp40.000 aja. Sementara Rp8.000-nya biasanya aku pakai buat jajan. Lumayan sebagai apresiasi karena bulan ini masih bisa menyisihkan uang dari belanja mingguan. Baik, seperti yang sudah-sudah, di sini aku masukkan ke dalam celengan, di mana celengan ini ada targetnya. Jadi targetnya adalah sebesar Rp1.000.000. Jadi lumayan ya, Mams. Alhamdulillah masih bisa nabung. Karena terus terang untuk sekarang ini dapur tuh sedang tidak baik-baik aja ya, Mam. Karena hampir semua bahan makanan itu lagi pada mahal-mahalnya, lagi pada naik semua. Biasa mungkin karena pergantian tahun ya gitu, tapi kalau misalkan kita masih bisa menyisihkan artinya alhamdulillah banget. Ini stabilnya mati dong gitu karena tutupnya hilang dibuat mainan sama anak aku. Hehe. Ya udah, kita coret-coretan aja. Tadi udah masukin sebesar Rp40.000, berarti kita coret untuk nominal 10.000-nya sebanyak 4 kali ya, Mams. Oke, selesai untuk mengisi challenge sisa uang belanjaan. Lalu kita ke berikutnya. Ini sisaannya 8.000, aku taruh di dompet aja. Jadi misalkan tiba-tiba pengen beli jajan atau apa, bisa buat nambah-nambah nih dari sini. Oke, yang berikutnya setelah kita menyelesaikan challenge, lalu kita ke
menentukan realisasi dari belanja bulanan kemarin. Nah, untuk penggunaan WiFi dan listrik di situ sesuai dengan yang dianggarkan. Lalu yang berikutnya untuk beras nih, biasanya dari 150.000 yang aku anggarkan tuh masih ada lebihan Rp2.000 ya moms. Tapi sekarang pas banget gitu karena naik memang harga beras dari harga normal 97.000 untuk yang kesukaan aku itu naik jadi 100.000 harganya. Kalau LPG sesuai dengan yang aku anggarkan. Kemudian untuk susu dan pampers, Masya Allah di sini minus ya moms, itu karena aku lupa beli susu waktu itu, nggak cek stok. Aduh kehabisan gitu dan gak nutup di kota, mau beli di kota, jadi aku beli di swalayan dekat rumah dan itu selisihnya lumayan banget sehingga di sini minus Rp17.000. Kemudian yang berikutnya di sini aku mau evaluasi untuk belanja bulanan dari 250.000 yang aku anggarkan. Di sini hanya terpakai sebesar Rp186.300 aja gitu. Jadi masih ada lebihannya. Nah, lebihannya ini bisa dipakai untuk beli susu dan pampers bukan di swalayan langganan aku. Jadi harganya memang lebih mahal. Nah, buat pelajaran aja untuk rajin cek stok susunya jangan sampai kehabisan. Baik, yang berikutnya di sini kita totalkan dulu untuk rencana anggarannya di bulan kemarin. Itu ada sebesar Rp1.980.000, kemudian realisasinya ada Rp1.845.300. Masih ada lebihan sebesar Rp94.500. Kemudian yang Rp48.000 cash, sisanya ada di ATM karena transaksinya aku cashless ya mam, pakai EDC. Nah, berikutnya kita ke pengeluaran tidak terduga. Untuk bulan ini aku ada pengeluaran tidak terduga karena kebetulan anak aku sakit ya mam. Benar-benar tidak terduga karena kita berharapnya anak kita sehat ya. Nah, untuk pengeluaran tidak terduga ini adalah sebesar Rp198.500. Jadi aku bulatkan menjadi sebesar Rp200.000. Nah, ini dia nota pembelian aku di bulan ini. Jadi memang gak pernah aku buang gitu, aku kumpulin semuanya supaya clear ya, supaya jelas sesuai dengan apa yang sudah aku catatkan di situ. Jadi ada buktinya supaya aku gak ngerasa wah uangku keluar kemana aja ya kok tiba-tiba habis, karena ada rekam jejaknya nih. Nah, notanya aku susun ya dari yang paling besar ukurannya sampai yang paling kecil. Itu sampai ada yang tulisannya hilang. Tapi nggak apa-apa, aku sudah hafal kok itu untuk apa, kemudian berapa nominalnya. Lalu kita staples, kita taruh di sini ya mam ya. Ini sangat penting untuk kita bahan evaluasi kita per bulannya, kemudian bisa dibuat rencana anggaran di bulan berikutnya. Lagi yang paling penting itu adalah skala prioritas ya mam. Jadi yang kita dahulukan itu adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Ya, ini dia untuk evaluasi di bulan Desember udah selesai. Selanjutnya kita akan memulai untuk membuat rencana anggaran di bulan Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tahun ini, tahun depan, tahun 2022 itu bisa jadi tahun yang lebih baik di semua hal, di segala hal gitu ya mams. Segala hajat, segala keinginan kita semoga selalu dimudahkan oleh Tuhan. Semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia untuk rencana anggaran di bulan Januari tahun 2022. Seperti biasa, tabelnya nggak ada yang berubah. Cuma di sini akan ada beberapa perubahan sedikit menyesuaikan dengan ada yang minus di bulan kemarin. Jadi bulan ini harus aku siasati supaya bulan depan nggak minus lagi. Ya, ini dia untuk tabelnya ada 4 tabel, ada 4 kolom ya. Yang pertama di sini adalah tabel kebutuhan, kemudian rencana anggaran, lalu realisasi, dan yang terakhir adalah tabel evaluasi. Seperti biasa untuk belanja mingguan dalam 4 minggu, tiap minggunya aku anggarkan Rp150.000. Untuk sekarang memang harganya naik, tapi insya Allah aku bisa mengatur sehingga belanjaku per minggunya itu adalah tidak lebih dari apa yang aku anggarkan gitu ya mams ya. Karena kadang masih, waktu itu aku sempat belanja mingguan cuma habis 80.000 gitu. Tapi kadang aku juga masih beli jajan, kadang beli bakso atau pingin nasi goreng atau apa gitu. Jadi aku ambilkan dari belanja mingguan. Nah, ini dia untuk setiap minggunya aku anggarkan Rp150.000 untuk belanja mingguan. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Lalu berikutnya kita lanjut ke kebutuhan bulanan. Nah, untuk kebutuhan bulanan seperti biasa di sini ada WiFi, kebutuhan listrik, kemudian kebutuhan belanja bulanan. Aku akan jabarin satu-satu ya, Mam. Yang pertama untuk kebutuhan WiFi. Nah, untuk kebutuhan WiFi sendiri seperti biasa aku anggarkan sebesar Rp145.000. Untuk kebutuhan listriknya tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, aku anggarkan 100.000 untuk setiap bulannya. Lalu di sini untuk kebutuhan bulanan atau belanja bulanan seperti beras, LPG, susu dan pampers, kemudian ada kebutuhan yang lain di situ memang aku plot-plotkan ya, Mam, tidak aku jadikan satu supaya aku lebih mudah untuk mengaturnya. Jadi memang aku beda-bedain. Jadi yang pertama di sini kita ke uang beras. Nah, uang beras ini biasanya aku anggarkan sebesar 150.000 karena kemarin tiba-tiba harganya naik. Jadi aku anggarkan sekarang 170.000. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Berikutnya di sini untuk LPG aku anggarkan sama seperti bulan sebelumnya. Lalu yang berikutnya untuk susu dan diapers belajar dari bulan kemarin aku minus sehingga untuk bulan ini aku anggarkan lebih dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp655.000 dan yang terakhir untuk kebutuhan lain aku anggarkan sebesar Rp250.000. Nah, ini adalah daftar belanjaan aku untuk bulan ini sudah aku list. Mungkin teman-teman belum nonton vlog aku sebelumnya. Di situ adalah vlog bagaimana aku mempersiapkan segala sesuatu untuk belanja bulanan. Jadi dari cek stok, kemudian list kebutuhan aku apa aja, kemudian membuat rencana anggaran untuk belanja bulanan, itu ada semua di vlog aku sebelumnya ya, Mam, silahkan ditonton. Nah, untuk berikutnya di sini aku juga ada dana tidak tetap sebesar Rp20.000. Jadi misalkan ada yang plus atau minus bisa otak-atik dari situ ya. Dan ini dia, biasanya aku nggak pernah tulis di rencana anggaran karena memang aku sudah anggarkan tapi aku nggak pernah tulis. Tapi kalau sekarang harus aku tuliskan, yaitu dana untuk pengeluaran tidak tetap. Mengingat kemarin anak aku sakit gitu. Kadang juga tiba-tiba kendaraan kita harus masuk bengkel. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya kita nggak pernah duga sebelumnya. Jadi itu kita harus anggarkan. Di sini aku tuliskan untuk anggaran pengeluaran tidak tetap atau pengeluaran yang tidak pasti ini aku tuliskan sebesar Rp500.000 untuk pengeluaran tidak terduganya ya, Mam, sehingga kita nggak ambil uang dalam. Nah, ini dia, mohon maaf aku nggak pakai penggaris, pakai jurus ninja aja nih, aku pakai KTP aja lebih praktis. Ya, yang berikutnya ini adalah bagian yang paling aku sukai, memasukkan uang sesuai dengan anggarannya. Jadi yang pertama untuk belanja mingguan. Minggu pertama aku anggarkan Rp150.000. Setelah aku masukkan aku contreng aja, berarti itu udah aku lakukan ya. Lalu lanjut ke minggu kedua juga sama. Jadi aku anggarkan Rp150.000 kedua, aku masukkan ke dalam amplop minggu kedua. Setelah aku masukkan kemudian aku contreng, aku tandai, itu artinya sudah dilaksanakan. Begitu juga seterusnya minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu yang berikutnya selain belanja mingguan, di sini aku juga membuat plot untuk listrik dan wifi. Sisanya aku selalu menggunakan transaksi cashless atau di ATM aja ya, Mam. Jadi aku nggak pegang uang cash terlalu banyak. Bagaimana cara mengevaluasinya? Seperti yang sudah aku perlihatkan tadi, aku pakai nota-nota yang udah-udah. Nah, ini dia, ini sudah selesai. Aku masukkan semua sesuai dengan plotnya masing-masing sampai ke yang terakhir. Di sini adalah tentang listrik ya. Untuk listrik aku anggarkan Rp100.000. Finally finish untuk rencana anggaran atau budgeting di bulan Januari. Setelah ini kita akan ke sinking fund. Tapi sebelum itu aku akan memasukkan uang tabungan anak aku dulu. Oh ya, kebetulan juga kemarin itu aku baru pulang dari Kalibaru, Banyuwangi, dan anak aku dapat rezeki dikasih sangu ya, dikasih uang saku sama budenya, kemudian sama Mbak Kakung, sama buyutnya. Jadi kalau misalkan anak aku itu dapat uang cash ya dari siapapun, misalkan dikasih siapa aja, itu memang langsung dimasukkan ke dalam celengan khusus. Ini targetnya adalah sebesar Rp4 juta rencananya. Kalau misalkan nanti udah terisi penuh, akan kita belikan kambing ya, Mam, gitu. Jadi aku punya cita-cita sama suami itu nanti akan punya peternakan khusus untuk Gatanindo atau Gatanindo Farms. Amin amin ya robbal alamin. Namanya cita-cita ya, Mams ya. Nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Itu dia. Kita masuk-masukin dulu untuk uangnya. Kemudian nanti kalau sudah kita coret-coretin sesuai dengan nominal yang sudah kita masukkan.
Nah, misalkan nih untuk yang baru nonton vlog aku, kemudian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok di situ aku pakai lakban? Karena si lakbannya ini aku pakai buat nutup celengannya supaya nggak ada eh insek ya yang masuk ke dalam. Jadi nggak ada kayak serangga atau apapun yang masuk ke dalam. Jadi uangnya lebih aman gitu. Ini aku masukin dulu ya, Mams ya. Totalnya adalah Rp300.000. Nanti kita stabilo. Semoga cepat terpenuhi atau terisi penuh untuk celengannya. Ya, kita coret-coretin dulu sebesar Rp300.000. Nominal yang 50 ribuan ya, Mam. Dan berikutnya kita beralih ke sinking fund. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di vlog sebelumnya, sinking fund itu adalah dana yang memang kita sisihkan setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita udah punya target nih, kita mau beli apa dalam jangka waktu berapa dan uang yang harus kita sisihkan itu berapa. Nah, untuk dana sinking fund aku itu nggak terlalu bermacam-macam ya. Jadi aku punya 3 target utama yang memang harus aku penuhi. Yang pertama di situ adalah untuk pembayaran uang tanah, lalu yang berikutnya untuk tabungan masa tua, dan yang paling penting adalah tabungan pendidikan anak. Nah, untuk tabungan uang tanah di situ adalah sebesar Rp2.083.000 setiap bulannya. Lalu yang berikutnya untuk tabungan masa tua aku sisihkan sebesar Rp500.000 untuk setiap bulannya, dan untuk tabungan pendidikan anak aku sisihkan sebesar Rp250.000. Nah, ini dia untuk sinking fundnya. Alhamdulillah selesai untuk budgeting di bulan Januari ini. Semangat ya Mams untuk budgetingnya. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Haya dengan like, comment, dan subscribe.